Oke, sekarang di mana pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, karena namanya juga sabrol ya, santai obrolan gitu ya. Di mana pada hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan khusus, tentang jurusan Kak Satria gitu ya. Oke, lanjut. Nah, topik pada hari ini yang akan menjadi diskusi pada sore hari ini tentunya tidak akan terlalu berat karena ini santai, ini mana bagi menjadi 5 bagian. Ada yang pengenalan, lebih dekat, mari masuk, keseruannya apa saja, dan banyak hal yang ada di pendidikan khusus. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, bagian pertama yaitu pengenalan. Sebelum kita memasuki pendidikan khusus yaitu inti presentasi pada hari ini, kita akan mengenal lanjut. Apa itu anak luar biasa? Nah, sebelum aku akan mempresentasikan tentang apa itu anak luar biasa, mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa, ada yang sudah kenal tentang anak luar biasa tersebut, ataupun disebut juga anak berkebutuhan khusus. Boleh raise hand ataupun di kolom chat. Boleh untuk kayak berpendapat apapun di pikiran kalian tentang anak luar biasa itu seperti apa, anak berkebutuhan khusus itu seperti apa, mungkin dalam setiap, mungkin pernah kalian lihat di lingkungan masyarakat, boleh di kolom chat. Hmm, mungkin sepertinya belum ada ya, karena memang masih belum tahu tentang apa itu anak luar biasa atau masih ada yang mungkin malu-malu. Tidak apa-apa, kita lanjut. Anak luar biasa itu seperti apa ya? Nah, kenalan yuk, apa itu anak luar biasa? Nah, anak luar biasa ataupun disebut juga ABK, anak berkebutuhan khusus ya, adalah anak yang memiliki 3 ketentuan berikut. Pertama, anak yang memiliki penyimpangan, berarti anak yang di mana disebut juga ataupun kurang ataupun melebihi anak pada umumnya. Yang kedua, anak yang memiliki penyimpangan ini mana anak tersebut mengalami hambatan dalam kesehariannya, dalam keseharian aktivitas ataupun aspek akademik yaitu pendidikan. Nah, ada juga yang terakhir yaitu anak yang memiliki hambatan yang dimana membutuhkan pelayanan khusus. Nah, jika kalian melihat seseorang anak ataupun teman kalian yang memiliki 3 ketentuan berikut itu berarti anak yang memang anak luar biasa ataupun anak-anak berkebutuhan khusus. Ini menjadi 3 ketentuan yang konkret ketika kita mengenal apa itu ABK. Lanjut. Nah, apa aja sih anak luar biasa tersebut? Apa saja sih siapa aja sih mereka itu? Nah, pertama, ada anak yang memiliki hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan itu seperti apa? Disebutnya tunanetra. Tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan ataupun seorang individu yang indera penglihatannya kedua-duanya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Nah, orang awas itu siapa? Yaitu kita, orang pada umumnya. Nah, tot ini mana hambatan penglihatan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada totally blind ataupun buta fungsional dan ada low vision. Nah, totally blind itu apa? Nah, totally blind itu mereka yang tidak bisa melihat sama sekali. Mereka yang hanya menggunakan indera lainnya, yaitu indera perasa, indera penciuman, ataupun indera peraba. Nah, kalau buta fungsional itu mereka hampir sama seperti totally blind, tapi mereka mempunyai sisa penglihatan melalui cahaya. Nah, kalau low vision, nah ini yang menarik tentang low vision itu, mungkin teman-teman pernah belajar atau akan mengetahui tentang Snellen chart gitu ya. Nah, Snellen chart ini pengetesan untuk mereka tentang ketajaman penglihatan. Nah, ketajaman penglihatan ini memperlihatkan seberapa jauh anak-anak gitu pun atau kita semua seberapa jauh gitu ya penglihatan kita bisa membaca Snellen chart tersebut. Yang dimana Snellen chart itu berbentuk persegi panjang, ada dari huruf yang paling besar yang di atas itu huruf E dan makin ke bawah itu adalah makin yang paling kecil. Nah, kalau misalnya normalnya itu bagi kita semua itu 20/200. Nah, kalau untuk yang low vision itu biasanya di 60/200 ataupun melebihi 60/200. Nah, itu low vision ini hambatan ini mana mereka bisa digunakan untuk
alternatif ataupun solusinya memakai kacamata ataupun bantuan lainnya. Nah, fun fact tentang mereka adalah mereka sangat peka dalam penciuman, pendengaran, dan juga peraba, karena mereka yang memakai indera-indera lainnya dan mereka sangat peka terhadap hal tersebut. Kalau khususnya apa? SLBA. Salah satunya ada di Jalan Pajajaran, yaitu SLBN Pajajaran. Oke, lanjut. Yang kedua, yaitu hambatan pendengaran atau disebut tunarungu. Nah, tunarungu itu apa sih? Mereka yang memiliki gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami ketunarunguan, yang mengalami juga permasalahan pada hilangnya ataupun berkurangnya kemampuan pendengaran. Dibagi menjadi dua bagian, adanya deaf ataupun kurang dengar. Nah, kalau deaf ini tuh mereka yang uh, melebihi 70 desibel, ataupun mereka yang memiliki klasifikasi berat dan sedang. Nah, kalau deaf ini tuh mereka yang memiliki 70 desibel ini, maksud dari desibel itu adalah desibel itu pengukuran seberapa jauhnya ataupun seberapa kayak apa ya, tingkatan untuk pendengaran seorang anak gitu ya, atau seorang kita semua gitu untuk dalam kemampuan pendengaran. Nah, kalau deaf itu menjadi indikasi atau indikator utamanya itu adalah orang yang memiliki di atas 70 desibel ataupun 70 desibel. Nah, kalau kurang dengar ini hambatannya kecil ataupun hambatannya ringan, di mana di bawah 30 desibel. Mereka masih bisa dengar. Kalau deaf itu mereka yang memang tidak sama sekali bisa mendengar gitu, karena memang cakupannya berat gitu. Nah, fun fact tentang mereka memiliki komunitas yang sangat unik, yaitu teman tuli. Mereka memiliki komunitas yang mana mengobrol dengan bahasa isyarat, dan juga ada pun komunitas di mana ada yang teman tuli dan ada juga teman dengar. Teman dengar itu kita, teman tuli adalah mereka yang memiliki ketulian ataupun ketunarunguan. Nah, sekolah khususnya adalah SLBB, yaitu SLB Negeri Cicendo yang ada di Kota Bandung salah satunya. Oke, lanjut. Hambatan intelektual yang ketiga ataupun disebut juga tunagrahita. Nah, di foto tersebut adalah hal yang paling menarik dan jadi fun fact juga menurut saya gitu ya tentang mereka adalah bermain boci. Nah, boci ini adalah khusus permainan kayak bowling gitu ya, tapi khusus untuk anak-anak itu tunagrahita gitu. Di mana di lapangan ya, bisa dilihat di gambar tersebut. Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental. Keadaan ini juga dikenal retardasi mental. Nah, pasti retardasi mental itu di mana ada anak ataupun seseorang yang kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan lemahnya kecerdasan. Biasanya nilai IQ-nya itu di bawah 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ciri utama retardasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Jadi, indikator utama dari tunagrahita itu tentang fungsi intelektual mereka. Nah, 3 bagian dari hambatan intelektual ataupun tunagrahita itu ada mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Nah, tunagrahita mampu didik itu seperti apa? Mereka bisa bersosialisasi, mereka memang bisa untuk melakukan sebuah keterampilan. Nah, itu mampu didik. Mereka perlu bimbingan tapi tidak perlu pengawasan. Nah, kalau mampu latih, mereka yang tunagrahita sedang gitu, mereka butuh pembimbingan dan juga pengawasan. Mereka bisa bersosialisasi, hanya butuh pembimbingan dan pengawasan. Nah, kalau mampu rawat, mereka yang hanya memberikan ataupun dalam kehidupan sehari-harinya saja gitu yang mampunya. Mungkin tidak dengan pembelajaran, tapi bisa dengan pembelajaran, tapi perlunya bimbingan secara ekstra, pengawasan secara ekstra gitu. Karena memang mampu rawat itu tunagrahita yang sangat berat gitu dan berat. Fun fact tentang mereka adalah tentang tanggung jawab dan perasaan. Maksud dari tanggung jawab itu perasaan itu gimana sih? Mereka adalah orang yang memiliki kejujuran ataupun penuh dengan janji gitu. Ketika mereka mempunyai jadwal, misalnya jadwal sekolah gitu ya, jadwal tidur gitu ya. Misalnya jadwal sekolah jam 8 dan kata ibunya atau kata gurunya jam 7 sudah harus pergi, mereka mengingatkan gitu kepada orang tua ataupun sekitar mereka, atau mereka sudah siap gitu dengan, karena memang sudah diatur dengan jadwalnya, mereka tanggung jawabnya sangat besar gitu. Hambatan intelektual itu walaupun mereka lemahnya fungsi intelektual, tapi tentang tanggung jawab mereka adalah yang terbaik, dan juga tentang perasaan. Nah, maksudnya perasaan ini adalah mereka adalah orang yang perasa, mereka adalah orang yang sangat peka dalam suatu perasaan. Ketika kita sedih, mereka ikut sedih dan mereka ikut iba gitu. Ketika mereka marah, ketika kita marah, mereka ikut juga marah gitu. Karena mereka adalah seorang yang perasa dan peka gitu ya. Nah, kalau sepertinya
tentang cowok ataupun cewek gitu ya, sama gitu ya, dan mereka sangat indah gitu ketika memang saling berinteraksi gitu. Nah, sekolah khususnya adalah SLBC. Nah, ada di foto tersebut adalah saya gitu bersama teman-teman ada di SLBC plus Asimanunggal di Kota Bandung. Lanjut. Nah, sebetulnya ini ada salah penamaan, bukan hambatan intelektual, karena tadi sudah jelaskan. Nah, ini adalah hambatan motorik ataupun disebut tunadaksa. Nah, tunadaksa adalah kelainan yang meliputi cacat tubuh ataupun kerusakan tubuh, kelainan ataupun kerusakan pada fisik dan kesehatan, adapun juga kelainan ataupun kerusakan disebabkan oleh kerusakan otak dan saraf tulang belakang. Nah, ciri-ciri secara khususnya itu ada tentang club foot, club hand, polydactyly limbs, adapun spina bifida. Nah, kalau secara umum mereka dirangkum menjadi seorang yang disebut cerebral palsy. Nah, cerebral palsy itu ada kelumpuhan pada otak yang memang mempengaruhi kepada seluruh tubuh. Nah, fun fact tentang mereka yaitu activity daily of living. Nah, activity daily of living itu apa sih? Activity daily of living itu tentang bina diri dan bina gerak. Contohnya, cara makan, cara berpakaian. Mereka diajarkan tentang bagaimana activity daily of living karena mereka memiliki suatu hambatan tentang motorik. Nah, kita tentang sebagai pendidik gitu ya, melatih bagaimana bisa memakai baju dengan benar dan melatih mereka bisa cara mengambil sendok yang benar itu diajarkan di hambatan tunadaksa. Sekolah khususnya itu ada di SLBD, YPAC, yang itu ada di Kota Bandung. Nah, lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Dan ini foto yang paling menarik di antara semua foto. Anak tunalaras, ataupun juga gangguan emosi. Kenapa sih ini bisa masuk pendidikan khusus? Karena memang mereka memiliki sebuah kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan secara pengertian juga batas batasan yang sangat rumit. Anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku. Tunalaras sendiri masih banyak di penelitian yang masih banyak berasumsi gitu. Ya masih banyak seperti apa sih itu anak tunalaras tersebut, tetapi secara mudahnya gitu anak tunalaras adalah seseorang ataupun anak yang menunjukkan suatu penentangan yang terus menerus pada masyarakat, merusak diri sendiri serta gagal dalam proses belajar di sekolah menurut Somantri. Nah, tunalaras itu dibagi menjadi dua, itu ada gangguan emosi dan juga gangguan sosial. Sampai tentang mereka adalah mereka berfokus pada psikologis dan refleksi diri. Nah, refleksi diri itu adalah seorang yang eksistensial yang dimana sedang menemukan makna diri, sedang butuhnya pengakuan diri gitu ya. Ketika gangguan emosi itu tidak tercukupi, maka menjadikan refleksi diri yang jadi anak tunalaras. Itu. Sekolah khususnya adalah SLBE, yaitu ada di salah satunya itu SLBE Negeri Pak di Medan. Oke, lanjut. Nah, refleksi. Setelah kita sudah mengenal apa itu anak berkebutuhan khusus dan siapakah saja anak berkebutuhan khusus itu, kita akan mengenal juga hebatnya anak luar biasa. Anak luar biasa. Setiap anak itu termasuk unik gitu ya. Anak berkebutuhan khusus juga. Sehingga dalam proses pembelajaran serta pendidikan mereka membutuhkan program yang sesuai agar pengembangan potensinya dapat maksimal. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat karena melalui pendidikan, anak dapat berinteraksi dengan orang lain dan diperlakukan sama dengan anak normal lainnya. Seperti kita semua dan juga anak berkebutuhan khusus dan semuanya pun berhak mendapatkan pendidikan. Lanjut. Lebih dekat. Kita udah bagian kedua ya. Lebih dekat. Oke, lanjut. Nah, apa sih Anda di lebih dekat tersebut? Nah, pendidikan khusus. Mungkin ada teman-teman di sini, apakah ada yang mungkin sebelumnya ada yang tahu atau yang sudah kenal tentang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa itu sendiri seperti apa? Boleh dengan jawaban singkat ataupun ingin raise hand ataupun ingin di kolom chat, boleh. Silahkan. Kita di sini berbagi ilmu dan juga sharing santai saja. Pendidikan khusus buat anak ABK berarti ya Kak. Betul sekali untuk Oktaviani,
bagaimana pendidikan khusus itu khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Betul. Silakan yang ingin bertanya pun diskusi, karena ini santai obrolan saja gitu. Oke. Nah, betul. Dari Resia itu pendidikan khusus itu pendidikan untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Sangat betul. Oke, lanjut. Nah, apa yang dikatakan oleh teman-teman sekalian telah tadi disampaikan sangat betul, dan aku sangat setuju. Bagaimana pendidikan khusus itu sendiri adalah seorang yang tenaga pengajar yang memiliki kemampuan serta keahlian untuk menangani dan mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kita ataupun saya gitu ya, yang dari pendidikan khusus itu dibekali dengan berbagai ilmu yang dapat membentuk mereka, yaitu anak berkebutuhan khusus, di mana kita sebagai pengajar merancang program pembelajaran serta cara komunikasi yang tepat sesuai kebutuhan mereka dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Pendidikan khusus ini mengharuskan tenaga pengajar, yaitu kita semua, untuk mengatur dan merencanakan prosedur pendidikan yang akan digunakan sesuai dengan keperluan, kebutuhan, dan juga kemampuan peserta didik. Lanjut. Nah, cerita-cerita dulu nih, gimana anak pendidikan khusus itu seru kok, sangat seru. Tugas-tugasnya seru, dimana 3 bagian yang akan kalian kenali di pendidikan khusus adanya teori, udah teori ada observe, adanya praktik. Nah, pasti di setiap mata kuliah adanya teori, observasi, dan praktik itu pendidikan khusus itu pasti ada. Ketika kita sudah diperkenalkan oleh dosen tentang, ataupun dosen itu melakukan materi, ya, mempresentasikan materi tentang teori-teori mereka, kita akan melaksanakan observasi untuk membuktikan bahwa teori itu benar dan bagaimana implementasinya. Nah, setelah kita melakukan observasi, kita adanya laporan praktikum, laporan dari observasi tersebut. Entah itu akan dilanjutkan untuk presentasi, ataupun kita akan langsung dipraktikkan secara mengajar gitu, menjadi pendamping dari guru anak berkebutuhan khusus di sekolah. Nah, bisa dilihat setelah teman-teman, di pendidikan khusus itu tidak hanya tentang sosial, walaupun sosum, tapi ada sainteknya. Itu bisa dilihat teman-teman yang mungkin anak IPA gitu di sini. Di bagian paling atas, paling kanan itu ada bentuk dari paru-paru ya. Nah, ada pun di lab PKH, adanya pengajaran dosen gitu. Jadi sosum saintek ini disatukan saat pembelajaran. Ada pun di spesiasi A, B, C, D, dan E, di mana nanti di semester 3 itu kalian akan memilih antara tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, ataupun tunalaras. Fun fact tentang pendidikan khusus itu layaknya olah rasa dan olah pikir. Olah rasa itu seperti apa sih? Olah rasa itu bagaimana kita mencurahkan hati ataupun isi dari apa yang telah kita dapatkan di pendidikan khusus itu, kita curahkan gitu kepada anak-anak gitu, kita melakukan observasi dan olah pikir bagaimana kita membuat suatu pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi anak berkebutuhan khusus. Dan layaknya kita seperti kita dulu ya, anaknya pada umumnya gitu ya, aku ingin punya guru seperti seseorang yang memang bisa inspiratif bagi kita semua. Begitupun sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana kita sebagai guru olah rasa dan olah pikir bisa diterima dan bisa menjadikan hal inspirasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu. Lanjut. Nah, lanjutnya adalah mata kuliah. Kebetulan aku masih semester baru, jadi hanya ada 2 semester. Singkatnya, semester 1 lebih berfokus ke pengenalan dan penalaman pendidikan khusus. Jadi banyak banget observasi gitu ya, praktikum juga di semester 1. Nah, kalau di semester 2 lebih fokus ke mata kuliah dasar umum. Jadi penguatan keilmiahan, membuat karya tulis ilmiah, jurnal, itu akan ada di semester 2. Lanjut. Nah, selanjutnya itu tentang keunikan pendidikan khusus, di mana kita akan mengenal lebih dalam mengenai anak berkebutuhan khusus. Tentunya pendidikan khusus adalah program studi yang mendalami tentang anak berkebutuhan khusus itu sendiri dan tidak ada program studi lainnya. Nah, kedua itu menguji berbagai SLB ketika melaksanakan observasi. Nah, ini keunikannya karena memang kita berfokus kepada sekolah luar biasa dan juga sekolah inklusi. Yang ketiga, kita merasa bisa lebih bersyukur. Nah, ini yang bisa jadi olah rasa. Ketika kita melihat anak berkebutuhan khusus tersebut, kita bisa merasa lebih bersyukur gitu. Bagaimana tentang kita dan juga tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, bertemu teman baru juga dari berbagai daerah. Contohnya seperti di pendidikan khusus tahun ini ada dari Bangka, Riau, atau bahkan Lombok, itu sangat banyak berbagai daerah, dan juga banyak pengetahuan yang akan kalian dapatkan dari berbagai daerah tersebut.
tentunya yang kelima itu prospek kerja sangat baik. Nanti akan dijelaskan bagaimana prospek kerja dari pendidikan khusus itu, dan juga 6 sebenarnya ini. Ada saja orang bertanya itu jurusan apa? Ini keunikan dari pendidikan khusus gitu ya. Karena jurusan ini tuh belum dikenal oleh banyak orang gitu, tetapi orang tuh banyak ingin bertanya gitu. Nah, 7 yaitu mempelajari disiplin ilmu yang cukup banyak, dan yang ke-8 yaitu melatih kesabaran saat praktek dan pengalaman pengajar. Oke, lanjut. Nah, siapa di sini yang cita-citanya menjadi guru? Oke, boleh raise hand ataupun di kolom chat. Saya Kak, saya ingin menjadi guru. Ataupun kalian yang sangat menyukai tentang pendidikan. Wah, keren nih. Femil Marfa Yolanda. Alhamdulillah ya. Semoga cita-cita kalian menjadi guru bisa dipermudahkan, dan juga keren sangat sih. Menjadi guru itu adalah soal inspiratif bagi siswa-siswinya. Oke, lanjut. Nah, tentang prospek kerja. Oke, singkatnya sih guru pendidikan khusus itu mempunyai banyak prospek kerja, karena ini pendidikan khusus ini sendiri sangat happening gitu di zaman sekarang gitu ya. Menjadi guru pendidikan khusus tidak aja menjadi guru pendidikan khusus, tapi menjadi pendamping khusus, terapis, dan juga juru bahasa isyarat. Dan juga seperti ada di perkantoran ataupun di perusahaan, pasti sangat dibutuhkan bagaimana jika ada orang-orang difabel, disabilitas di sana. Banyak yang terbuka di prospek kerja di pendidikan khusus itu sendiri nantinya. Oke, lanjut. Nah, kalau mahasiswa pendidikan khusus, ini tips dari aku tentang bagaimana menjalani keseharian mahasiswa di sini. Nah, pertama, sering-sering baca buku sih yang berkaitan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, kerjakan tugas sambil berinovasi juga. Ini mana penguatan juga bagi kita ikut dalam kegiatan komunitas agar terbiasa saat observasi ataupun melakukan penelitian di SLB, dan juga perbanyak relasi. Ini mana program studi lainnya juga akan sangat terbantu ketika kita mendapatkan relasi tersebut untuk menguatkan bagaimana kita menjadi mahasiswa pendidikan khusus. Yang kelima, jadi pamungkasnya yaitu 4C. Adapun kreatif, critical thinking, communication, juga collaboration. Lanjut. Oke, mari masuk. Oke, lanjut. Nah, berlanjut ke hakikat pendidikan khusus, di mana adanya impairment, disability, dan handicap. Nah, hakikat pendidikan khusus ini berdasarkan dari deklarasi hak asasi manusia penyandang cacat, di mana ada hak yang untuk mendidik dirinya, hak untuk pekerjaan dan profesi, hak untuk memelihara kesehatan fisik, hak untuk hidup mandiri, dan hak untuk kasih sayang. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang dipelajari? Nah, secara umumnya sih, secara singkatnya, ilmu yang akan kita pelajari tentang ditempuh di berbagai jurusan, dasar kependidikan, membahas mengenai jiwa, dan juga mendidik anak berkebutuhan khusus, dan juga tentang penelitian di bidang pendidikan. Dan juga jangan lupa tentang 5 spesialisasi tadi akan dipelajari juga. Oke, lanjut. Nah, tempat bertumbuh yang akan menjadikan tempat spesial bagi kita, bagi saya sendiri tentang pendidikan khusus itu seperti apa. Kita akan mengenal tentang teman autis juga, rumah disabilitas, IRMI. Mungkin teman-teman pasti tahu ya tentang IRMI karena cukup masif dan cukup terkenal di zaman sekarang. Juga ada Baraya Tuli gitu, khusus di Kota Bandung. Oke, lanjut. Keseruannya, ini jadi topik terakhir dari presentasi hari ini, Sabro hari ini. Oke, lanjut. Nah, disinilah kegiatan-kegiatan keseruan bagaimana di pendidikan khusus itu sendiri. Nah, kalau secara umum sih adanya lip sync text gitu ya, karena ini jadi kelompok pertama gitu ya, kelompok pekerjaan pertama di bahasa Inggris, dan juga ada observasi wawancara bersama anak MDVI. MDVI itu mereka yang tunanetra tapi mempunyai kehambatan lainnya, dan juga pengalaman pertama ya, saya di SLBC plus Asli Manungga tadi, juga Hari Disabilitas Internasional di Museum Geologi. Lanjut. Nah, di sini ada praktikum mata kuliah pendidikan fisiologis. Di saat itu lagi zamannya UAS gitu ya, di semester 1 di lab PKH. Juga ini lucu ya, tentang foto bersama dengan anak penyandang
tunanetra. Oke, lanjut. Nah, banyak hal yang akan kalian dapatkan. Apa aja sih? Lanjut. Nah, di sini kalian akan mendapatkan kegiatan kaderisasi yang super seru ya, tentunya di semester 1, program-program hima yang menarik dan edukatif. Tentunya banyak hal yang akan kalian dapatkan tentang solidaritas dan sesuatu yang erat, pertemanannya, field trip dan tugas mata kuliah, karena semester 2 itu banyak sekali ya. Dan juga banyak fasilitas yang mendukung dan aksesibilitas. Jadi banyak benefit yang akan kalian dapatkan di banyak pembelajaran di sangat berharga dan sangat penting dalam kehidupan masa kini. Oke, lanjut. Ternyata sudah beres, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan, untuk kawan I5, dan juga terima kasih dari kami, salam cinta kami dari segenap keluarga pendidikan khusus. Salam love dari tongkat tongkat untuk tunanetra. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, ternyata banyak banget informasi yang bisa kita ambil dari presentasi Kak Satria sebelumnya. Oke. Nah, sekarang aku punya beberapa pertanyaan nih, Kak, tentang main question gitu. Boleh gak, Kak, aku bertanya? Boleh. Silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama itu, di jurusan ini, do they have any specific model pembelajaran yang dapat membantu saat mengajarnya? Oke, pertanyaan menarik. Bagaimana model pembelajaran ini tentunya disesuaikan tentang anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, contohnya, di spesialisasi A tentang tunanetra. Nah, di tunanetra tentunya model pembelajaran mereka berarti hambatannya di visual ataupun hambatan penglihatan. Nah, berarti kita harus menggunakan indera peraba, penciuman atau perasa lainnya. Nah, salah satunya adalah ataupun salah keduanya adalah yang mana di pertama itu kita akan menjadi tentang braille. Braille itu ada huruf timbul yang akan kita kenalkan gitu ya. Yang akan kita pelajari bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus di spesialisasi A itu melalui indera peraba gitu ya. Huruf-huruf timbul tersebut layaknya bahasa isyarat. Nah, tentunya ada OMSK gitu ya, orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Nah, OMSK itu bagaimana kita menjadi pendamping khusus gitu ya. Kita akan mempelajari bagaimana menjadi pendamping khusus di lift ataupun di suatu jalan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana teknik-teknik yang benar dalam mendampingi seorang tunanetra. Nah, yang kedua yaitu tunarungu. Nah, tentunya di tunarungu tentunya tidak asing. Kita akan belajar tentang bahasa isyarat. Lanjut ke tunagrahita. Tentunya tunagrahita itu kita akan mempelajari karena mereka tidak hanya secara intelektual tapi ada menjadi tiga bagian, kognitif, interaksi, dan komunikasi. Nah, kognitif ini tentunya model pembelajaran yang akan kita pelajari gitu ya, tentunya tentang model pembelajaran yang seru gitu ya, model pembelajaran yang tidak abstrak gitu. Bagaimana kita bisa mempelajari model pembelajaran yang konkret gitu. Contohnya mungkin kita akan mempelajari contohnya tentang mempelajari virtual reality ataupun augmented reality. Nah, kalau di interaksi dan komunikasi kita akan belajar menjadi seorang terapi wicara atau bagaimana mereka bisa melakukan sosial dan wicara yang bagus gitu antar satu sama lain. Nah, kalau di Space Day itu tadi ya, activity daily of living. Nah, bagaimana kita akan mengajarkan cara makan yang benar, cara berpakaian yang benar, dan itu yang menjadi model pembelajaran yang akan kita akan kita pelajari itu tentang bagaimana mempelajari kebutuhan mereka, fisioterapi mereka, itu yang menjadi kuncinya. Nah, kalau di ini yang itu tunalaras itu sangat menarik. Kalau tunalaras ini tentunya akan mempelajari tentang bagaimana rehabilitasi sosial. Itulah pengembangan model pembelajaran di pendidikan khusus. Terima kasih. Banyak banget ternyata model pembelajarannya. Nah, aku punya personal question yang mungkin ini bisa tertuju ke kakaknya sendiri. Menurut kakak, susah gak sih ujian masuk pendidikan luar biasa? Siapa tahu di sini ada yang punya interest untuk masuk ke jurusan PLB, Kak. Oke. Yang menarik tentang bagaimana ujian masuk pendidikan luar biasa di sini ya. Mungkin dari SNMPTN ya, dari seleksi dulu ya. SNMPTN tentunya di tahun saya itu SNMPTN itu lebih
condong ke pada sosiologi karena ini masuknya ke sosum dan sosial gitu tentang kemasyarakatan. Dan juga passing grade dulu itu sekitar 83 sampai 85. Kalau saya alhamdulillah di atasnya yaitu 87 gitu ya. Kalau untuk di UTBK ataupun SBMPTN di tahun saya itu paling besar itu 700, tapi untuk passing grade itu sekitar 550-an. Nah, entah kalau untuk soalnya seperti apa untuk UTBK-nya. Nah, kalau di ujian mandiri ini ada sekitar 100 soal. Nah, 100 soal. Nah, tapi mereka itu tidak terbatas waktu gitu ya. Mudahnya itu mereka tidak terbatas waktu. Nah, kalau sulitnya ada sulitnya. Nah, kalau sulitnya itu sebenarnya ada di materi juga gitu ya. Karena berbeda juga dengan UTBK, tapi materinya itu tidak terlalu susah seperti UTBK. Jadi ya mudah-mudah aja gitu ya. Mudahannya di materi juga tidak seperti UTBK yang cukup sulit, dan juga dimudahkan waktu. Kayak kalau di UTBK kan ada, kalau setiap bagian itu ada dibataskan waktu ya. Nah, kalau di ujian mandiri itu untuk 100 soal itu udah ditetapkan secara satu bagian, untuk bagaimana 100 soal itu misalnya 100 menit. Tuh, seperti itu sih. Dari pendidikan khusus bagaimana seleksinya. Wah, terima kasih Kak informasinya. Nah, teman-teman, ternyata banyak banget hal menarik dari jurusan ini loh. Gimana pendapat kalian? Ada yang tertarik nggak? Kalau Kak Reisha, gimana pendapatnya? Pendapatnya dari aku mungkin seru juga tentang pendidikannya. Jarang juga kayaknya orang yang mau masuk ke situ. Terus belum semua orang tahu juga tentang hal itu. Benar sih Kak, aku setuju sama pendapatnya. Right now we have more opportunity to get a lot of new information about pendidikan khusus ini. Nah, kita bisa pindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A bersama para teman-temannya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Satria mengenai pendidikan luar biasa, silahkan untuk tidak ragu untuk mempertanyakan hal tersebut. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya sudah ada yang bertanya nih di kolom chat. Untuk di kolom chat ini ya, udah ada yang ingin bertanya ya. Dari Oktaviani gitu ya. Penasaran kayaknya Oktaviani ya. Kira-kira apa alasan sih aku buat kakak tertarik gitu ya dan milih jurusan pendidikan khusus? Tentang bagaimana kalau di alasan Satria gitu ya memilih jurusan pendidikan khusus itu sendiri, karena ini jurusan yang memang anti mainstream ya. Kenapa anti mainstream gitu ya? Dulu saat pemilihan jurusan itu banyak sekali ya, karena Kak Satria sendiri ingin gitu ya tentang hal-hal pendidikan, entah itu kayak pendidikan masyarakat. Kalau di UPI ada di Fakultas Ilmu Pendidikan itu pendidikan masyarakat, ada pendidikan teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, ataupun psikologi gitu ya yang berhubungan. Nah, kalau mereka itu menurut saya udah mainstream gitu ya, tapi psikologi itu tentunya banyak banget ya. Dan kalau sebenarnya psikologi itu uh, cukup banyak peminatnya dan tidak mau beresiko gitu ya tentang psikologi tersebut karena banyak pendaftarnya. Pada akhirnya pendidikan khusus ini sendiri sebenarnya tidak terpikirkan gitu untuk masuk pendidikan khusus, tapi saat saya melihat gitu ya tentang anak berkebutuhan khusus, bagaimana interaksi mereka, bagaimana mengenal tentang anak berkebutuhan khusus sendiri, kayak terbuka gitu tentang pencerahan gitu ya. Ternyata pendidikan khusus ini sendiri tidak apa ya, masih kurang dikenal gitu di masyarakat gitu ya. Tentunya salah satunya saya gitu. Jadi saya tuh akhirnya karena ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut gitu ya, terus itu karena
anti mainstream juga, belum banyak orang yang tahu, tapi ada banyak peminatnya juga. Akhirnya saya masuk pendidikan khusus, dan salah satunya juga ada dan di lainnya juga karena memang suka tentang kemasyarakatan gitu. Pendidikan khusus ini sendiri kan tentang masyarakat, tentang yang masyarakat berkebutuhan khusus. Itu sih yang menjadi alasan Satria ingin memilih jurusan pendidikan khusus. Terima kasih. Satria. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Kak Fani? Assalamualaikum. Kak Satria Fani izin bertanya, untuk anak-anak pendidikan khusus nih Kak, untuk orang-orang yang istimewa seperti mereka, untuk pembelajaran di sekolahnya tuh apakah sama kayak umum seperti kita atau berbeda gak Kak? Itu pertama. Kedua, kalaupun sama, apakah mereka tuh bisa melanjutkan kuliah gitu? Jadi pertanyaannya itu Kak, 2 pertanyaan. Oke, aku izin menjawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya, Fani. Jadi untuk pertanyaan pertama tersebut, apakah mereka gitu ya anak-anak berkebutuhan khusus ini belajar sama nggak sih pada umumnya gitu ya? Tentunya sama. Mereka memiliki kurikulum yang sama juga, kurikulum merdeka. Tetapi mereka anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri berfokus kepada keterampilan. Nah, tadi balik lagi tentang bagaimana pendidikan khusus itu sendiri, bagaimana kita mengetahui kebutuhan, keperluan, dan kemampuan mereka gitu. Nah, kita harus itu menjadi 3 hal gitu. Kita makanya kalau di SLB itu lebih menekankan keterampilan, bagaimana mereka bisa menikmati pembelajaran sehari-hari gitu ya, bisa enjoy terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kita harus jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu berfokus ke keterampilan mereka ya. Jadi lebih mengembangkan kemampuan mereka, tapi tidak terlepas bagaimana pembelajaran pada umumnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun TIK gitu ya. Mereka tetap belajar gitu. Mereka tetap belajar, tapi bagaimana utamanya gitu ya, yang dibutuhkan dalam kayak memenuhi hambatan mereka gitu ya. Misalnya memenuhi dalam yang kehambatan mereka tuh bagaimana bisa terbantu gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, nah kalau iya, bagaimana sih gitu ya? Nah, mereka tetap sama saja gitu ya, sama seperti kita. Mereka kalau bedanya, kalau kita pada umumnya gitu ya, tentunya tidak ada pendampingan gitu ya. Mereka bisa belajar sendiri, bisa mengevaluasi memonitor diri sendiri. Nah, kalau dalam pembelajaran di SLB gitu ya, mereka setiap anak ataupun di satu kelas itu adanya 2 atau 3 guru, karena satu guru untuk mengajar, satu guru untuk memonitori, dan satu guru untuk mengevaluasi gitu ya. Karena mereka kan butuh pengawasan tadi ya, udah disampaikan, butuh pengawasan, butuh sebuah pembimbingan yang ekstra gitu ya. Jadi mereka itu setiap anak itu tentunya dievaluasi, bukan evaluasi, misalnya dibimbing gitu, bagaimana ini yang benar dan bagaimana proses pembelajaran yang menarik bagi mereka. Jadi tentunya sama seperti pada umumnya, hanya memiliki untuk lebih ekstra gitu gurunya, pembelajaran lebih inklusi gitu, lebih untuk kayak bisa dimengerti dan interaktif bagi mereka. Seperti itu Fani untuk jawabannya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, makasih udah yang sudah bertanya, dan makasih juga Kak Satria udah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita pindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi yang paling ditunggu-tunggu sih, sesi games atau ice breaking.
Sesi ini akan aku serahkan ke Femil. Oke, halo teman-teman beasiswa 5. Perkenalkan, nama saya Femil Marvelanda. Hari ini saya menjadi pembawa games, dan kita sudah masuk sesi games atau bisa disebut juga sesi ice breaking. Nah, di sesi games ini ada 2 macam games. Ada yang pertama, tebak logo, dan yang kedua, tebak kartun. Oke, lanjut. Oke nih, pasti udah sering lihat ya ini logo apa, dan pasti banyak juga yang di sini sering pakai. Kalau ada yang mau jawab boleh raise hand atau di kolom komentar juga boleh. Oke Kak Graciela, Gojek. Kak Maira, Gojek. Bener gak sih Gojek? Wah Kak Firdaus Gojek. Bener gak ya? Oke, apa sih Kak jawabannya? Boleh lanjut? Gojek, betul banget. Tepuk tangan buat semuanya yang sudah jawab. Oke, lanjut. Tebak logo yang selanjutnya. Wah, ini pasti buat anak tongkrongan atau anak yang suka nongkrong, pasti tahu ya ini tuh apa. Wah, Kak Grisela udah jawab, Kak Reisha udah jawab. Starbucks ya katanya. Benar gak ya? Benar gak ya? Oke, lanjut. Benar gak sih jawabannya Starbucks katanya? Betul banget, Starbucks. Wah, anak-anak beasiswa 5 hebat-hebat ya. Oke, lanjut. Benar, Kak? Starbucks. Lanjut. Wah, ini logonya tuh ada lagunya dan sering banget di iklan di TV. Yang suka nonton TV pasti tahu banget. Indomie, Indomie, Indomie. Wah, banyak banget yang jawab, berarti udah pada tahu ya jawabannya apa. Lanjut. Iya, Kak Grace kayaknya tahu deh. Benar, Indomie, seleraku. Benar banget. Oke, bisa lanjut? Ini apa ya? Pada tahu gak sih? Wah, Kak Grace udah jawab lagi nih. Hebat banget, Kak Grace. Wow, oke. Apa sih jawabannya? Coba. Jawabannya apa ya? Baskin Robbins, benar banget. Iya, yang dingin-dingin. Cool. Oke, bisa lanjut? Wah, ini tuh pelangnya tuh yang suka ada di jalan, terus besar banget tulisannya. Dan ini tuh buat orang-orang tuh pasti sering lah datang. Oke, Alfamart. Benar gak ya? Boleh lanjut? Katanya Alfamart nih. Betul banget yang jawabnya Alfamart. Wah, Kak Grace jauh. Ya ampun, bisa jawabnya benar-benar banget ya dari jawaban nomor 1. Oke, lanjut Kak. Wah, ini tuh biasanya logo ini tuh isinya tuh kayak yang sinetron azab-azab atau yang positifnya mah yang sepak bola gitu ya. Oke, azab iya Kak, azab bener. Indosiar dangdut, bener banget dangdut ya, KDI ya. Oke, jawabannya apa? Indosiar, betul banget yang jawab. Wah, pasti sering nonton TV ya. Oke, lanjut. Ini tuh kadang-kadang ada orang yang tahu atau juga ada yang nggak tahu ya apa ini. Aku juga baru tahu ini pas nonton Upin Ipin ya. Kak Grace, UNICEF. Mana nggak sih? Aku juga lupa lagi nih. UNICEF. Oke. Benar gak ya? Lanjut. UNICEF, wah hebat banget Kak Grace. Tepuk tangan buat Kak Grace. Wah, tahu banget ya UNICEF. Tahu banget. Iya Kak Grace, bagus banget. Hebat buat semua. Oke, ini ada 1 burung, terus ada 2 anak burung. Apa ya? Nestle. Benar gak sih? Jawabannya Nestle. Coba. Apa ya? Lanjut. Nestle, betul banget. Wah, Kak Grace kayaknya udah tahu semuanya ya.
Dari mana sih kok bisa tahu? Oke, lanjut. Oke, ini gambarnya tuh ada kurung buka sama kurung tutup. Pada tahu nggak ya? Ayo, pada tahu nggak ya? Ini tuh gampang lah, ini tuh produk minuman. Oke, oke, nggak ada yang jawab nih. Lanjut, Kak. Yakult, bener banget Kak Reisha sama Kak Okta. Yakult, hebat. Lanjut. Oke, ini logo produk yang terakhir. Nah, ini tuh familiar banget ya, sering dilihat banget. Wah, udah pada jawab. Ih, hebat-hebat banget, pinter-pinter banget anak-anak beasiswa ILIMAK. Alhamdulillah. Oke, Jepun-Jepun ya, bener. Oke, lanjut. Apa sih jawabannya? Hokben, betul banget. Siapa sih yang suka di sini makan hokben? Kalau aku sih suka banget. Soalnya enak-enak menu-menunya. Oke. Kepanjangannya apa, ayo? Apa ya? Aku juga kurang tahu. Haka-haka bento. Ih, Kak Grace hebat banget. Ih, tahu banget. Tahu semuanya. Oke, lanjut ke permainan kedua. Tebak kartun. Nih, yang suka nonton TV di waktu luang pasti tahu ya. Apakah Kak Grace tahu atau yang lain juga tahu? Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Nah, ini kartunya dari luar negeri nih. Ada yang tahu nggak dari negara mana? Ini tuh aku tuh suka banget dari kecil nonton ini. Sambil makan. Oke, apa ya jawabannya? Ada yang Pororo. Pororo. Betul nggak ya? Apa sih Kak jawabannya? Lanjut. Pororo, benar banget. Ih, hebat. Dari negara apa? Dari Korea. Oke, hebat-hebat. Lanjut. Wah, ini sih aku kasih clue-nya ya. Pokoknya ada satu anak yang mempunyai satu sahabatnya yang penakut banget. Terus kayak apa-apa juga takut. Tapi dia tuh suka ngasih semangat buat temennya. Biar jangan takut, biar pasti bisa gitu, semangat ya. Adit takut, Dit. Iya. Oke, apa jawabannya? Neneng. Jawabannya apa? Adit Sapo Jarwo. Ih, betul banget. Oke. Yang pembicara juga bisa jawab ya kalau tahu. Oke. Lanjut. Lanjut, Kak. Wah, ada dua kucing yang lagi megang roti. Apa ya? Roti awan katanya. Bener sih, tapi apa ya? Yang benarnya tuh dikit lagi. Apa ya? Ini dari Korea. Betul. Oke, apa sih Kak jawabannya? Coba lanjut. Cloud bread. Wah, aku juga baru tahu. Soalnya jarang lihat juga sih, gak terlalu familiar, tapi pernah lihat. Ya, oke. Lanjut. Wah, ada anak biri-biri yang lagi megang lukisannya. Ini tuh, film kesukaan aku banget dari kecil. Apakah ada yang sama juga? Ya, ini tuh aku kalau tiap bangun pagi langsung nonton ini. Oke. Sound the Ship katanya. Sound the Ship. Bener gak ya? Oke, Kak, lanjut. Mbe. Iya, Mbe. Timmy time, betul. Timmy ya, Timmy time. Wah, hebat sih yang jawabnya bener-bener. Oke, lanjut, Kak. Wah, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hewan yang bersahabatan bisa disebut mah. Yang tahu sih, wah, ini anak zaman dulu banget dan emang suka nonton dari dulunya. Aku sih tahu, tapi yang lain tahu gak ya? Ini tuh dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Oke, apa sih Kak jawabannya? Belum ada yang jawab nih. The Backyard Dickens. Wah, iya. Pada udah tahu belum? Apa sih ini kartun apa?
ceritain tentang apa gitu. Oke, kalau yang belum tahu boleh lihat di Google atau YouTube ya. Oke, lanjut Kak. Wah, aduh, ada kakak cewek sama cowok apa ya? Apa ya? Ini tuh sebenarnya yang suka ngedance dance gitu loh di apa? Di channel Disney Movie. Love katanya. Ada high five. Apa sih jawabannya yang benar? Oke Kak, lanjut. Apa jawabannya? High five, betul banget. Tapi ini tuh kayaknya gambarnya yang udah zaman dulu ya. Soalnya yang high five aku tahu tuh yang masih muda-muda. Oke, lanjut Kak. Oke, ini yang terakhir. Itu udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya, tapi gak apa-apa ya. Ini tuh Gravity Falls. Ini tuh tentang yang aku takut sih yang gambar segitiga ada mata gitu. Ya udah kelas view ya, tapi gak apa-apa ya. Ini tuh yang udah tahu sih hebat. Gravity Falls. Oke sih, ini udah di akhir sesi games yang udah jawab benar-benar hebat-hebat ya anak-anak beasiswa Lemak. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua, applause. Oke, terima kasih ya yang udah jawab. Oke, saya kasih langsung ke moderator. Gila sih, pada keren-keren banget, sumpah. Aku gak tahu kalau yang lain bakal tahu tentang logo-logo itu, apalagi yang kartun. Itu banyak banget kartun yang udah lama juga kan. Gimana? Seru gak gamesnya? Seru. Apalagi Kak Grace itu Kak Grace keren banget. Kak Grace bisa nebak semua logo itu. Keren. Nah, teman-teman, karena sesi games udah selesai, kita mau mulai waktu-waktu akhir atau mau closing nih. Tapi sebelum closing, nggak lupa kita bakal sesi foto bersama dulu ya. Mohon